Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak? Bagaimana? Sehat semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan semangat untuk mengikuti pelajarannya. Baik, kembali lagi bertemu bersama Ustaz Dadan di sini di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Kita akan mempelajari tentang permainan bola besar melalui permainan sepak bola ya, yaitu variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola ya. Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang gerak spesifik permainan sepak bola, gerak spesifiknya ya. Kemudian di kelas 8 kalian sudah belajar variasi ya, variasi gerak spesifik. Dan sekarang kelas 8 itu tentang variasi dan kombinasinya ya. Apa bedanya gerak spesifik, variasi gerak spesifik, dan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola? Kita lihat. Gerak spesifik adalah berbagai macam gerakan yang ada dalam permainan sepak bola. Apa saja itu? Masih ingat? Berbagai macam gerakan yang ada dalam permainan sepak bola? Ya, ada menendang, ada menyundul, dan lain sebagainya. Itu gerak spesifik ya. Kemudian variasi gerak spesifik. Kalau variasi gerak spesifik berarti gerakannya ya divariasikan. Misalnya gerakan menendang bola, itu gerak spesifiknya. Variasinya ya, menendang bola menggunakan kaki bagian luar, menendang bola dengan kaki bagian luar, bagian dalam, menendang bola menggunakan punggung kaki. Itu variasinya ya. Apa itu variasi gerak spesifik? Satu jenis gerakan spesifik yang dilakukan dan dikembangkan menjadi berbagai cara. Bisa paham sampai sini ya? Oke. Apa bedanya gerak spesifik, kemudian variasi gerak, dan nanti kita akan tahu apa itu variasi dan kombinasi ya. Apa saja termasuk gerak spesifik itu? Ada menendang ya, nantinya menendang ini akan menjadi mengumpan bola atau passing, kemudian juga menjadi menembak dan shooting ya. Gerak spesifik berikutnya ada stopping atau menghentikan bola ya, dan juga bisa menjadi mengontrol. Gerak spesifik berikutnya menyundul ya, atau heading. Menyundul ini menggunakan apa? Ya, menggunakan dahi. Kemudian menggiring atau dribbling. Ini gerak spesifiknya ya. Nah, jadi kita ingat kembali ini. Oke. Apakah maksud dari variasi dan kombinasi itu? Nah, baru kita masuk sekarang. Apa itu variasi? Tadi sudah sedikit disampaikan, yaitu suatu gerakan yang dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Sedangkan kombinasi itu adalah penggabungan dari beberapa gerak spesifik dalam satu rangkaian gerakan. Jadi beberapa gerak spesifik itu digabungkan ya. Paham ya? Oke. Jadi variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola itu adalah gerakan menggabungkan berbagai macam gerak spesifik dalam permainan sepak bola yang dilakukan dalam satu rangkaian. Oke. Nah, ini tujuan latihan variasi dan kombinasi itu adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak spesifik dalam permainan sepak bola. Jadi untuk meningkatkan keterampilan ya, misalkan latihan
variasi dan kombinasi menendang bola, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak menendang bola. Ya, beda lagi kalau nanti ada pertanyaan, apa tujuan menendang bola? Apa tujuannya? Tujuan menendang bola, tujuan gerak spesifiknya, yaitu untuk betul ya, mendekati sasaran, untuk melewati lawan, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau tujuan gerak spesifiknya. Tapi kalau tujuan latihan variasi dan kombinasinya adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak menendang. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Apa saja variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola? Nih, ada variasi menendang dan menghentikan atau mengontrol bola. Ya, dikombinasikan. Kemudian kombinasi antara mengumpan, mengontrol, dan menembak bola ke gawang atau sasaran. Kemudian ada juga mengumpan dan menyundul bola. Ya, ini jenis-jenisnya. Oke, untuk mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola ini, maka kalian bisa melakukannya dengan latihan secara individu, kemudian bisa juga dengan latihan secara berpasangan, bisa juga dilakukan dengan kelompok, ya, secara kelompok. Individu itu ya sendiri, kalau berpasangan berarti berdua, ya, kalau berkelompok berarti lebih dari 2, ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh latihan kombinasi menahan dan menendang bola. Bisa berikan contoh, ya, ini kombinasi menahan dan menendang bola. Misalnya, berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 1 meter. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana cara melakukan latihan kombinasi menahan dan menendang bola? Maka ini konsepnya. 1. Berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 1 meter. Ya. Kemudian tendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan kekuatan sedang ke dinding, dan pantulannya berhentikan dengan telapak kaki. Jadi menendangnya dengan kaki bagian dalam, kemudian ketika memantul kembali lagi ke kita bolanya, dihentikan bolanya dengan kaki bagian dengan telapak kaki. Ya. Jadi variasi dan kombinasi. Nah, kemudian setelah kita mahir, lancar, maka rubah cara menendangnya, ya, dengan menggunakan punggung kaki atau kaki bagian luar. Kemudian menghentikannya, kita tidak lagi dengan telapak kaki, tapi dengan misalkan kaki bagian dalam, ya. Jadi variasi dan kombinasi, oke, dan seterusnya. Ini latihannya dilakukan terus menerus agar keterampilannya meningkat. Dan tadi tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, ya, keterampilan menahan dan menendang bola. Oke. Kemudian contoh berikutnya ini masih menendang dan menghentikan bola, ya. Cuma ini dilakukannya secara berpasangan, ya, dilakukan secara berpasangan. Lakukan gerakan ini saling menendang dan memberhentikan bola secara berpasangan. Kemudian langkah berikutnya, contoh misalkan si A, Andi, ya, ini Andi dan Budi misalkan pasangannya. Andi menendang bola menggunakan kaki kanan bagian dalam, sedangkan Budi memberhentikan menggunakan kaki bagian kiri, dan selanjutnya dilakukan secara bergantian, ya. Nah, kemudian setelah menguasai gerakan menendang menggunakan kaki kanan, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kaki kiri dan seterusnya, ya. Ini berpasangan. Jelas ya? Oke. Itu sekarang tugas dan tugas tes pengetahuan, ya, tugas untuk kalian. Pertama, jelaskan ulang tentang apa yang dimaksud dari variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam sepak bola dengan menggunakan bahasamu sendiri, ya, menggunakan bahasamu sendiri, jangan menggunakan bahasa buku. Ya, buku hanya sebagai referensi, sebagai kamu mencari informasi, ya, tapi nanti kamu jelaskan ulang dengan bahasamu sendiri, ya. Kemudian yang kedua,
Berikan contoh variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan sepak bola yang kamu rangkai atau ciptakan sendiri. Ya. Jadi tadi contohnya kan Ustadz berikan menendang dan menahan bola. Ya, contohnya seperti itu. Misalkan menendang bola ke dinding, ya, itu latihannya. Nah, sekarang kamu buat contoh variasi dan kombinasi, ya, yang kamu rangkai sendiri. Misalkan nih, bagaimana nih cara melakukan latihan menyundul bola nih, ya, kamu buat, rancang latihannya. Apakah dilakukan dengan sendiri, dilakukan berpasangan atau berkelompok, ya, seperti itu. Nah, itu untuk pengetahuannya. Sekarang tugas prakteknya, buatlah satu rangkaian gerakan latihan variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola yang kamu ciptakan sendiri, ya. Pilihannya, pilih nih, ada 3, ya, ada 3, pilih salah satu. Apakah menendang dan menghentikan bola, apakah kamu akan memilih tentang mengumpan, mengontrol dan menembak bola ke gawang, atau memilih mengumpan dan menyundul bola. Oke. Ulangi rangkaian gerakan sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali pengulangan. Kalau tadi misalkan ke dinding kan, menendang bola ke dinding, kemudian kembali bolanya dihentikan oleh kaki bagian dalam, ya, atau luar. Nah, itu 3 kali, lakukan lagi sebanyak 3 kali. Itu contohnya, ya. Nah, kalian nanti melakukan hal yang lain juga, gerakan kombinasinya juga 3 kali. Kemudian rekam video dengan durasi maksimal 3 menit. Berarti satu kali gerakan, nah itu, ya, satu pengulangan itu 1 menit. Kalau 3 kali pengulangan berarti 3 menit. Jelas? Oke. Pengiriman videonya seperti biasa bisa melalui link Instagram, ya, YouTube, atau juga di Google Classroom, ya. Kalau sarankan sih lebih enaknya di Google Classroom. Baik, itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik, ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan jangan lupa kerjakan tugas, ya, dengan tepat waktu, karena olahraga salah satunya adalah kita dilatih untuk memunculkan karakter disiplin. Jadi disiplin dalam waktu, disiplin dalam bekerja, ya, disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.